Halo semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian karena telah membaca materi yang saya berikan mengenai laporan hasil penjualan. Banyak sekali di antara kalian telah memahami definisi laporan penjualan, pihak-pihak yang memerlukan laporan penjualan, jenis-jenis laporan penjualan, dan cara menyusun laporan penjualan. Sebagian besar di antara kalian juga telah mengetahui langkah dan teknik evaluasi hasil penjualan. Namun, tidak sedikit juga yang masih bingung nih mengenai cara menganalisa laporan hasil penjualan, khususnya di analisis rasio profitabilitas. Kalian masih bingung mengenai istilah-istilah yang terdapat di bagian ini, cara menghitungnya, dan lain-lain. Nah, lewat video ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian mengenai rasio profitabilitas. Sebelum kita masuk bagaimana cara melakukan penghitungan rasio profitabilitas, alangkah baiknya jika kita memahami kembali definisinya. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Rasio profitabilitas juga bisa digunakan dalam menilai efektivitas dan efisiensi sebuah usaha ketika menghasilkan laba dari penjualan. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang bisa kita pakai untuk mengukur kemampuan sebuah usaha dalam menghasilkan laba. Antara lain, gross profit margin, net profit margin, return on assets ratio, return on equity ratio, dan return on sales ratio. Kita mulai dari gross profit margin. Margin laba kotor adalah rasio yang digunakan dalam menilai efisiensi penggunaan biaya produksi dalam suatu usaha. Margin laba kotor sendiri bisa dihitung dengan cara laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua adalah net profit margin, atau dalam bahasa Indonesianya, margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini bisa dihitung dengan cara membagi antara laba setelah pajak dengan penjualan. Kita lanjut rasio yang ketiga, yaitu return on asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan pendapatan. Bingung? Baik, saya akan coba menyederhanakannya lewat sebuah ilustrasi. Misalkan dalam menjalankan usahanya, seorang penjual nasi goreng pasti membutuhkan sebuah gerobak nasi goreng. Nah, return on asset ini dipakai untuk membandingkan seberapa besar untung yang didapatkan dari menjual nasi goreng dengan uang yang telah dikeluarkan ketika membuat atau membeli gerobak nasi goreng. Nilai return on asset bisa didapat dengan menghitung laba sebelum pajak dibagi dengan total aset yang dimiliki. Kemudian rasio yang keempat adalah return on equity, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Cara menghitungnya gampang sekali dengan membagi laba setelah pajak dengan modal saham. Last but not least, return on sales. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari penjualan yang didapat. Rasio ini bisa dihitung dengan membagi antara laba sebelum pajak dan penjualan. Setelah kita mengetahui cara penghitungan rasionya, sekarang kita coba bersama melakukan penyelesaian studi kasus berikut. Saya sajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang ada di materi bacaan kalian. Di sini, kita diminta untuk melakukan penghitungan rasio profitabilitas PT Sinar Pangan. Kita mulai dari menghitung gross profit margin. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan hasil dari margin laba kotor, kita mesti membagi laba kotor dengan penjualan. Dari contoh, laba kotor yang diperoleh adalah sebesar 720 juta rupiah dan penjualan sebesar 1.850 juta rupiah. Maka kita bisa hitung 720 juta rupiah dibagi dengan 1.850 juta rupiah. Kemudian kita kali dengan 100%. Nilai gross profit margin yang diperoleh adalah sebesar 38,92%, atau kita bisa bulatkan menjadi 39%. Berikutnya, kita hitung net profit margin. Net profit margin bisa didapat dengan membagi antara laba setelah pajak dengan penjualan. Berdasarkan petunjuk, kita bisa ketahui laba setelah pajak sebesar Rp501.500.000.
dan penjualan sebesar 1.850.000.000 rupiah. Kita bisa hitung dan kita dapatkan hasilnya adalah 27,10%, atau kita bisa bulatkan menjadi 27%. Yang ketiga, kita hitung nilai return on asset. Return on asset itu didapat dari laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Dari studi kasus yang kita dapat, laba sebelum pajak itu sebesar 527 juta rupiah dan total asetnya adalah sebesar 1.700.000.000 rupiah. Kita bisa hitung 520 juta rupiah dibagi dengan 1.700.000.000 rupiah. Kemudian kita kali dengan 100%. Maka didapatkan hasilnya sebesar 30,58%. Atau kita bisa bulatkan menjadi 31%. Yang keempat, kita hitung return on equity. Nilainya itu didapat dari pembagian antara laba setelah pajak dengan modal saham. Nilai laba setelah pajak itu sebesar 501.500.000 rupiah dan modal saham sebesar 800 juta rupiah. Kemudian kita kali dengan 100%, maka didapat hasil sebesar 62,7% atau kita bisa bulatkan menjadi 63%. Dan yang terakhir, kita bisa hitung nilai return on sales. Return on sales dihitung dengan cara membagi antara nilai laba sebelum pajak dengan penjualan. Dari studi kasus, kita bisa ketahui bahwa nilai laba sebelum pajak itu 520 juta rupiah dan penjualan itu nilainya sebesar 1.850.000.000 rupiah. Maka kita bisa hitung 520 juta rupiah dibagi dengan 1.850.000.000 rupiah dikali dengan 100%. Kita dapatkan hasilnya sebesar 28,11% atau kita bisa bulatkan menjadi 28%. Gimana? Udah paham kan mengenai apa itu rasio profitabilitas? Udah bisa kan cara menghitung rasio-rasio yang ada? Saya harap kalian udah bisa ya. Oh ya, di assignment ada latihan mengenai cara penghitungan rasio profitabilitas. Selamat mengerjakan ya. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.